niat Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sholatan wassalamun amma ba'du. Kembali lagi di podcast Ngopi Sening Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bersama saya Khotul Masalafi akan bincang-bincang bisnis yang tentunya bintang tamunya spektakuler. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari praktisi kewirausahaan sekaligus mantan ketua umum dari komunitas terbesar di Indonesia, yaitu Tangan di Atas atau TDA. Oke Pak, ini kan tadi dikatakan bahwasanya santri juga perlu untuk mengenalkan digital nih Pak. Caranya seperti apa Pak? Sedangkan kita tahu sendiri di santri itu kan, di pondok pesantren itu banyak sekali yang masih menerapkan bahwasanya nggak boleh main digital seperti HP dan lain sebagainya, masih menerapkan pondok-pondok tradisional. Nah, menurut Bapak nih, gimana nih? Oke. Nah, sebenarnya di dunia pesantren yang sampai sekarang HP tidak boleh ya, masuk kayak gitu, itu kan sebenarnya membatasi sebagai konsumen. Jadi membatasi sebagai konsumen karena otomatis mungkin bosan atau ada di suatu ruangan yang ini mereka perlu mengakses atau mengkonsumsi konten-konten yang di luar seperti itu. Nah, memang kalau untuk konsumsi ya pembatasan itu menjadi hal-hal yang wajar ya, karena memang akan mengganggu proses pembelajaran dan lain-lain. Nah, tapi justru yang diperkenalkan adalah yang itu sebagai konten kreator. Jadi membuat konten yang mungkin yang mungkin itu adalah proses yang nantinya insya Allah akan kepake setelah lulus ya dari dari pesantren seperti itu. Nah, ini penting karena kita itu sekarang ya, apalagi ini teman-teman dari NU ya, seperti itu, bahwa konten-konten keagamaan, pemahaman kita tentang agama itu perlu sekarang diperkenalkan secara lebih masif melalui sosial media, melalui konten-konten video YouTube, termasuk channel-channel seperti ini adalah satu aktivitas yang bagus. Jadi kalau bisa semua arahnya adalah memenuhi konten-konten itu dengan hal baik ya, dengan nuansa ke-NU-annya itu keluar dengan percaya diri ya di tengah gempuran berbagai macam ini ya sekarang dan karena apa? Karena sekarang itu internet menjadi sarana mereka untuk belajar agama kayak gitu. Jadi transformasi digital di pesantren itu sebenarnya penting ya, terutama dari pengelolanya juga, kemudian metode belajarnya juga, kemudian bagaimana mengarahkan santri-santri ini nantinya bisa memanfaatkan semua perkembangan digital di Indonesia. Kalau tidak, itu nanti kita ketinggalan.
kita ketinggalan ya. Nah, kebetulan saya di Jakarta itu adalah pelaku aktif ya, juga sebagai konsultan pemerintah di digitalisasi ya, terutama digitalisasi UMKM seperti itu. Nah, kita cukup paham bahwa banyak hal positif dan bermanfaat yang tercipta oleh internet. Tetapi kalau kita melihat internet itu selalu negatif, itu nggak akan ketemu. Nah, tapi kalau kita melihat internet itu positif dan bermanfaat, maka yang kita gali adalah hal-hal yang memungkinkan kita bisa berkembang dengan baik, dengan bermanfaat melalui internet. Nah, jadi kalau menurut saya yang diperkenalkan pada santri-santri itu adalah kreasi, pemanfaatan peluang yang telah diciptakan oleh internet, ya. Kemudian mengubah mindset yang ada di pikiran ini serba digitalisasi. Ya. Sebagai contoh, saya punya teman yang alumni ya, santri, dia ngajar bahasa Arab, ya, ngajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kan sekarang banyak masyarakat kita yang urban, terutama yang perkotaan, yang tidak kenal dunia santri, itu ingin mengetahui, ya mungkin sekilas lah bahasa Arab yang ringan ya, untuk mereka lebih mengenal bahasa-bahasa yang dalam agama mereka, dalam agama Islam gitu kan. Nah, itu responnya luar biasa. Padahal itu informal banget, tidak ada rencana sebagai itu. Tapi respon yang ingin ikut itu banyak sekali. Dari seluruh Indonesia, dari segala umur. Mulai dari yang kecil tuh bahkan sampai orang-orang tua. Termasuk belajar ngaji lah seperti itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya peluang yang sebenarnya diciptakan oleh internet, ya. Jadi kalau saya di Jombang ya, setiap zaman kecil dulu ya selalu ngaji kan, selalu ada tingkatannya dan lain-lain seperti itu. Kalau yang mondok ya berarti mondok. Nah seperti itu ya, proses seperti itu. Nah kebiasaan itu kan tetap ada nih. Tapi kan polanya sama terus. Jadi ngaji itu temu muka itu. Padahal dengan teknologi seperti ini sekarang jangkauannya sudah bisa diperluas, teknologinya juga sudah sangat face to face ya. Kita hadap-hadapan muka, bahkan istilahnya selama pandemi anak saya ngajinya ke Jakarta ya, karena ngaji offline-nya di Jakarta, ketika pandemi ngaji online kan. Ada di Jombang tapi ngajinya di Jakarta. Nah seperti itu sudah bisa berlangsung seperti itu kayak gitu. Nah, berarti contoh teman saya yang ngajar bahasa Arab itu juga berkembang pesat. Pada poin intinya itu mindset yang ada di pondok pesantren bahwasannya memegang HP itu adalah suatu negatif dan banyak suatu pelanggaran-pelanggaran gitu harus dirubah gitu. Bahwasanya sekarang ini eranya udah digital gitu Mas. Pengen mengenalkan pondok secara luas di Indonesia itu ya. Betul. Itu dengan mudah dengan digital gitu yang tadi jadi mengenalkan cara membuat video, terus ada sosial media dan lain sebagainya seperti itu. Seru sekali ya pemirsa, tapi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Saryan. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pengisian saldo kartu emal Sidogiri dengan virtual account Bank Jatim. Caranya, buka aplikasi emal, pilih menu top up, dan pilih melalui Bank Jatim Syariah. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pengisian saldo di toko basmalah terdekat. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat.
Hai Sobat Barokah, butuh dana talangan untuk modal usaha? Jangan khawatir, pembiayaan piutang IB Barokah solusinya. Keunggulannya, jangka waktu maksimal 12 bulan, maksimal pembiayaan sebesar nilai invoice, perlindungan asuransi syariah, dan pemberian diskon atas ujroh wakalah penagihan transaksi. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Usaha semakin barokah bersama Bank Jatim Syariah. Oke Sobat Sedekah, kembali lagi di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bank Jatim Syariah. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rosihan, saya mau menyebutkan memberikan rasa terima kasih kami untuk pihak-pihak yang telah membantu atau menyelenggarakan menyukseskan acara podcast Ngopi Seni ini. Yang pertama ada dari Bank Jatim Syariah yang dari awal sudah mensupport kami di podcast Ngopi Seni ini. Dan selanjutnya ada dari Miss Sambel. Nah, ini cocok sekali bagi para pemirsa yang suka atau doyan sambel. Bisa tengok varian-varian sambelnya itu banyak sekali di Miss Sambel. Di IG-nya yaitu @misssambel. Oke, lanjut aja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Rosihan. Halo Pak Rosihan, masih ada? Ya, siap. Oke. Ini kan Bapak sebagai praktisi kewirausahaan nih Pak. Mungkin ini kan yang nonton ada dari pelajar atau dari mahasiswa gitu. Apa sih praktisi kewirausahaan itu apa sih Pak? Pekerjaan yang seperti apa? Ya, jadi kita sehari-hari tidak sekedar bisnis ya. Jadi kita berkomunitas, kemudian di komunitas itu kita saling belajar dan mengajar ya tentang bagaimana memulai bisnis, mengembangkan bisnis, membesarkan bisnis. Nah, sehingga makin banyak wirausaha-wirausaha di tempat-tempat terdekat dengan kita makin berkembang sehingga nanti teman-teman semua itu sejak dini mencintai kewirausahaan, memilih bisnis sebagai jalan hidup ya, berbisnis. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita nanti 2030 ke atas itu adalah bonus demografi. Nah, tidak mungkin bonus demografi itu mampu diserap oleh sektor formal ya sebagai tenaga kerja semuanya. Nggak cukup ya seperti itu. Jadi lapangan kerja suatu saat akan dibutuhkan. Nah, siapa yang menciptakan lapangan kerja? Yang menciptakan lapangan kerja adalah UMKM kita ya. Satu UMKM menciptakan satu dua tenaga kerja ya, atau sampai 5 tenaga kerja menciptakan peluang kerja UMKM. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu ada jutaan UMKM itu jauh lebih cepat menciptakan lapangan kerja daripada sektor formal ya. Karena bagaimanapun sektor formal akan menyerap yang ini ya, yang pilihan. Tapi bagaimana teman-teman kita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Jadi kewirausahaan mempunyai tugas utama dalam penciptaan lapangan kerja. Dan ini harus kita dorong dan kita bersama-sama mengedukasi, membersamai untuk mereka menjadi pebisnis dari awal ya. Jadi mereka supaya optimis. Itulah dunia kewirausahaan kita saat ini ya. Ini Bapak sejak kapan menjadi praktisi kewirausahaan ini Pak? Ya sudah cukup lama. Dari Jakarta Pak? Ya, jadi saya tergabung di komunitas Tangan di Atas ya. Itu adalah komunitas kewirausahaan terbesar di Indonesia. Saya termasuk generasi awal di tahun 2007 ya bergabung, jadi sudah sekian tahun yang lalu mengembangkan komunitas ini bersama dengan para founder, para pegiat-pegiat di awal-awal, kemudian sempat menjadi ketua umum ya seperti atau presiden lah kalau di TDN presiden. Nah, terus berkembang sampai sekarang lebih dari 100 kota ya dan membernya juga cukup banyak ya. Dan saya sudah nggak kenal dengan member-member yang sekarang ya seperti itu. Nah, ini adalah wujud nyata bahwa saling berbagi ya dan memotivasi untuk menjadi pengusaha itu
dalam berkomunitas itu sangat baik dan sangat support, jadi sangat bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin belajar wirausaha. Dan ini harus diperbanyak, komunitas-komunitas seperti ini harus diperbanyak. Jadi tidak perlu bersaing, tidak perlu apa, yang penting malah sinergi ya. Supaya apa? Supaya anak-anak muda ini dari awal pilihannya ya menjadi pengusaha. Nah, saya juga berharap nanti teman-teman santri-santri yang lulus dari pondok pesantren itu harusnya dari awal juga kita kenalkan dunia usaha. Ya, jadi santri entrepreneur itu sudah menjadi keharusan ya kayak gitu. Karena nanti ketika bonus demografi itu kan anak-anak muda jumlahnya lebih banyak ya. Nah, ini kita tidak bicara aja tentang lapangan pekerjaan ya, tetapi juga pada saat yang sama digitalisasi itu menciptakan peluang kerja, menciptakan peluang usaha, menciptakan berbagai banyak peluang. Jadi kalau ini kita perkenalkan, teman-teman itu kita ajak berwirausaha dalam era digital, itu nanti perkembangannya akan luar biasa dan bonus demografi kita tidak menjadi ancaman, tetapi benar-benar menjadi bonus ya, bukan menjadi ancaman. Pak, sedikit saya tadi mendengar Bapak pernah jadi presiden TDA apa? Ya, jadi semacam ketua umum gitu ya, yang kedua ya. Jadi yang awal-awal kayak gitu. Kalau yang terakhir itu yang ini di Malang ya, Mas ya? Iya, saya di Malang, Pak. Di Malang itu yang terakhir itu yang ketujuh itu yang punya Malang Strudel tuh. Pak, iya. Sorry, ya. Itu yang ketujuh. Nah, saya yang kedua. Jadi udah awal-awal. Dari awal-awal banget berarti, Pak. Iya betul. Ketika jumlahnya masih sedikit, nggak nyampe 1.000 orang lah. Sungkem dulu Pak, nanti kalau misalnya saya main ke Jombang boleh nih Pak? Monggo silakan. Awal-awal menjadi praktisi kewirausahaan itu menggeluti di kewirausahaan apa Pak? Membimbing ya, usaha. Jadi tentu kita bisnis ya, Jadi saya berbisnis baju ya, jualan baju muslim, kemudian berbisnis IT juga. Jadi sampai sekarang punya perusahaan untuk developer aplikasi ya, membuat aplikasi web maupun apps seperti itu. Terus kemudian jualan baju, dagang, punya toko, kemudian punya e-commerce, jualan baju muslim seperti itu. Pernah mendirikan startup e-commerce baju muslim sampai sekarang dan macam-macam sekarang, mulai bisnis masuk ke kuliner, pertanian dan lain-lain seperti itu. Berarti kebanyakan di fashion ya Pak? Ya fashion. Ilmu-ilmu yang kita pelajari selama kita memulai bisnis, mengembangkan bisnis itu ya harus kita ajarkan kepada yang perlu seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu pintar banget ya, tidak perlu menunggu semua ada, semua berlimpah baru kita berbagi. Karena berbagi kan tidak harus uang tuh. Berbagi itu bisa berbagi pikiran, berbagi ide-ide, bisa berbagi uang dan lain-lain macam. Yang penting kita bermanfaat. Nah, apa yang kita punya hari ini ya itu yang harus kita jadikan bermanfaat. Nah, kalau kita punya ilmu yang untuk mengembangkan bisnis, ya udah kita sharingkan, kita ajarkan pada yang punya sesuai levelnya. Kalau levelnya memulai, ya udah kita belajar memulai. Levelnya mengembangkan, kita berbagi bagaimana cara mengembangkan. Yang pasti kita harus terus belajar sendiri ya. Karena kalau kita itu belajar, kalau kita itu ngajar, berbagi, itu pasti nanti ilmu yang kita pelajari itu jauh lebih cepat masuknya. Betul. Jauh lebih ini. Jadi cara belajar yang paling efektif itu harus dibarengi dengan mengajar berbagi. Nah, itu yang menjadikan ketika saya aktif di kewirausahaan ini bersama komunitas, mulai bikin workshop, bikin event besar nasional dan lain-lain. Bahkan event nasional kita itu pernah dihadiri 5.000-an ya, 5.000-an anak-anak muda yang ingin belajar bisnis seperti itu. Nah, ini gairahnya itu bersama-sama itu lebih asik ya, lebih bersemangat mereka. Nah, ini yang terus harus kita lebarkan ke banyak pihak. Jadi kalau perlu ya, menurut saya
komunitas-komunitas yang sekarang itu banyak terkumpul anak-anak muda, ya itu perlu dibuat sebuah activity atau community kecil tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Selama menjadi praktisi wirausaha nih Pak, ada bedanya nggak sih Pak membimbing kewirausahaan di bidang jasa atau di bidang fashion atau di bidang F&B, itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Ya pasti ada, tapi kan kita tidak sendirian ya. Jadi kita kolaborasi. Jadi berkomunitas itu fungsinya adalah menggabungkan semua potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita yang punya spirit yang sama, yaitu spirit berbagi untuk meningkatkan kewirausahaan di Indonesia. Jadi ketika kita berkomunitas, kita akan ketemu, oh ini teman-teman pebisnis fashion, ini pebisnis jasa, ini pebisnis kuliner, ini pebisnis online dan lain seperti itu. Nah, dari teman-teman berkumpul itu kalau mempunyai satu semangat yang sama, itu kita tinggal gantian aja berbaginya, karena prinsip-prinsip kewirausahaan itu sama. Yang berbeda itu kan hanya kategori bisnisnya atau kendaraannya aja. Kalau prinsip-prinsipnya kewirausahaan itu adalah sama ya. Jadi di dalam kewirausahaan itu prinsip-prinsipnya sama, kendaraannya mereka boleh memilih masing-masing ya. Ada kendaraannya adalah dagang atau produksi atau jasa atau jualan kuliner dan lain-lain seperti itu. Tentu beda-beda, tapi secara prinsip-prinsip utamanya itu sama gitu ya. Nah ini kan udah lama gitu Pak membimbing usahanya orang lain atau menjadi praktisi kewirausahaan. Hambatannya apa aja Pak yang biasa dikeluhkan oleh klien itu Pak? Biasanya nih Pak. Iya. Jadi pada kami Pak. Saya tidak punya klien karena saya beraktif menjadi pegiat kewirausahaan itu kan di komunitas ya. Jadi tantangannya seperti ini. Jadi zaman dulu teman-teman itu menjadi wirausaha itu rata-rata mereka sudah bekerja di perusahaan. Nah, mereka ingin mencoba dunia usaha. Jadi mereka belajarnya itu ya umur-umurnya sudah 30-an lah ke atas tuh baru belajar usaha dan lain seperti itu. Karena memang dulu kan zaman saya sekolah, kuliah kan kita kan disiapkan untuk bekerja ya, menjadi insinyur, menjadi profesional seperti itu ya. Nah, disiapkan untuk bekerja. Nah, sehingga para pebisnis yang dulu-dulu itu adalah rata-rata dari para pekerja. Nah, sekarang itu berbeda. Sekarang itu anak-anak muda, bahkan lulus SMK saja, lulus SMA, SMK, itu sudah berani memilih memulai bisnis. Apalagi yang kuliah, ya gitu ya. Di Malang misalkan, itu banyak sekali mahasiswa yang dari awal dari mahasiswa itu udah coba-coba bisnis, ya, belajar bisnis, kayak gitu. Karena apa? Karena tahun 2000-an awal, kewirausahaan itu belum seperti sekarang. Nah, tahun 2005 ke atas itulah mulai banyak diperkenalkan tentang apa itu kewirausahaan, apa itu menjadi pengusaha, apa itu berbisnis. Dan tahun sekarang setelah 15 tahun berjalan, 15 tahun lebih ya, kewirausahaan itu sudah menjadi menjadi hal satu yang favorit, yang keren. Nah, kalau dulu kan kayaknya nggak keren gitu ya. Sekarang kita misalkan habis lulus SMA atau SMK, jualan apapun di pinggir jalan itu keren kayak gitu. Dan lulus mahasiswa sekolah tinggi pun jualan apa aja, jualan kopi, jualan es teh, jualan apa itu keren kayak gitu kan. Ya karena sekarang sudah bukan barang-barang yang aneh. Bahkan di kampus-kampus sekarang jurusan sekolah bisnis dan manajemen itu adalah yang favorit. Yang favorit. Yang favorit, berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Nah, itu perubahan yang positif. Nah, tetapi kan cara yang belajar yang paling mudah, paling murah dan paling cepat itu adalah masuk ke komunitas bisnis. Nah, itu karena apa? Karena di situ kita menemukan berbagai orang-orang yang mudah ditemui dan orang-orang yang mudah dimintain ilmu ya, saran dan lain-lain untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, jadi
hambatan-hambatannya ya atau tantangannya itu justru teman-teman itu kalau yang dulu masih banyak, kalau yang sekarang itu sudah semakin maju ya. Jadi teman-teman yang muda itu sekarang lebih adaptif dan lebih cepat belajar karena konten-konten kewirausahaan sudah semakin banyak. Ya termasuk di channel ini kan konten kewirausahaannya kan banyak ya. Nah sehingga mereka bisa belajar. Apalagi mereka generasi yang digital natif, artinya generasi yang mungkin SD udah pegang HP ya seperti itu, atau SMP udah pegang HP gitu ya. Nah jadi mereka banyak sekali belajar dan itu. Nah tinggal mereka belajar tentang prinsip-prinsip sama kehati-hatian, risiko dan lain-lain itu belajar kepada yang senior yang sudah pengalaman. Nah, yang saya rasakan sekarang sebenarnya teman-teman sekarang jauh lebih mudah belajar kewirausahaan, jauh lebih mudah dan lebih cepat sukses ya dalam berwirausaha dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena sekarang semuanya sudah banyak yang tersedia. Nah, cuman masih ada satu hal yang masih sulit berkembang di teman-teman itu adalah masalah kolaborasi, ya berjamaah. Nah itu yang masih tantangan. Jadi karena ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Tapi pengen nyampaikan kan Pak, bagaimana sih caranya kolaborasi buat para penggiat usaha seperti itu nih Pak? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita sampaikan ya Pak, bahas ya Pak tentang kolaborasi ya Pak. Oke, jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama di acara podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Oke pemirsa, kembali lagi di acara podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Lanjut, kita bincang-bincang lagi bersama Pak Rosihan. Tadi kan Pak Rosihan itu memberikan pemaparannya bahwasannya ada salah satu kendala atau yang belum yang tidak ada pelajarannya di kampus manapun, yaitu kolaborasi dalam berwirausaha. Nah, kita akan menanyakan ke praktisnya langsung nih, apa dan bagaimana sih kolaborasi yang baik dalam berwirausaha? Halo Pak Rosihan, masih ada? Ya. Oke. Ya. Gimana Pak itu Pak, kolaborasi itu seperti apa Pak? Oke. Ya, jadi kenapa sih sekarang itu semuanya perlu dilakukan dengan bergandengan tangan, ya seperti itu. Jadi bergandengan tangan itu kan berarti bergandengan dengan yang cocok ya, chemistry-nya cocok lah seperti itu. Nah, terutama dalam berbisnis. Kenapa? Karena sekarang itu semua perkembangannya itu menjadi lebih cepat, ya. Informasi lebih cepat. Kemudian orang banyak bisa melakukan usaha, membangun usaha dan lain-lain itu bisa terjadi lebih cepat dan sukses lebih cepat. Nah, itu sangat memungkinkan sekarang. Nah,
Semua tidak perlu kita kerjakan sendiri. Semua juga tidak perlu kita pelajari sendiri. Jadi kita kalau yang punya mindset kolaboratif ya di dalam pikiran kita itu adalah bekerjasama. Tentu kita dari awal memulai segala sesuatu itu sudah bisa mengira-ngira saya harus bekerjasama dengan siapa, saya harus minta tolong ke siapa, saya harus bergandengan tangan dengan siapa. Nah itu. Nah, ketika yang muda-muda ya, yang muda-muda ingin belajar, mereka bisa bekerja sama dengan teman-teman yang mereka kenal yang lebih senior. Apa yang dicari? Yang dicari adalah wisdomnya, ya, pengalamannya, kompetensinya. Nah, kemudian mereka juga perlu mencari kerjasama dengan mereka yang punya modal. Banyak orang punya modal, tapi mungkin sudah tidak cukup waktu, sudah tidak cukup tenaga untuk melakukannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, banyak juga teman-teman yang mempunyai kompetensi, tetapi kompetensinya itu berbeda-beda. Ya, ada yang sukanya digital marketing, ada yang sukanya produksi, ada yang sukanya manajemen, ya, operasional seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu ketika ingin memulai bisnis, usaha, itu sekarang adalah mindset bekerja sama, saling memanfaatkan resources ya, sumber daya yang kita kenal, yang terdekat, yang kita kenal, yang kita percaya juga. Nah, itu perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya semua bisa lakukan dengan lebih cepat. Nah, kalau tidak, kita belajar sendiri, resources kita sendiri, semuanya sendiri. Lama-lama waktu kita habis. Iya. Waktu kita habis, ya, bisnis tidak mulai-mulai atau tidak berkembang-berkembang, tapi waktu kita habis. Nah, jarang sekali orang itu memperhatikan waktu ya, memperhatikan waktu. Padahal waktu itu penting banget ya, itu dalam hal apapun. Nah, karena kalau kita nanti bisa lebih cepat berhasil, lebih cepat sukses, kan diharapkan mereka lebih bisa cepat bermanfaat, ya, seperti itu. Bermanfaat ketika memulai, bermanfaat ketika berkembang, bahkan sangat bermanfaat ketika berhasil. Nah, menjadi orang yang sukses, menjadi orang bermanfaat itu kan tetap ada limitasinya ya. Limitasinya apa? Adalah waktu. Nah, waktu. Jadi apapun kegiatan kita, apapun amal kita, semua terbatas oleh waktu. Waktu itu related dengan umur kita, jatah umur kita kan, seperti itu. Jadi wal asri ya, demi masa ya, seperti itu. Nah, itu jadi kita inginkan proses teman-teman dalam belajar itu sudah mulai membangun kebiasaan untuk bekerja sama, saling bergandengan supaya mereka bisa tumbuh dengan cepat, berkembang dengan cepat, sukses dengan cepat, dan bermanfaat dengan cepat. Kalau ini terjadi, saya rasa impact-nya secara sosial itu akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya kita lakukan sendiri, tidak semua kita pelajari sendiri, tidak semuanya kita sendiri. Toh tujuannya kita menjadi berhasil itu kan sebenarnya untuk bermanfaat ya. Kalau menjadi berhasil bersama-sama, bermanfaat bersama-sama dalam satu komunitas, itu jauh lebih baik ya, dampaknya akan jauh lebih besar. Dan jangan merasa tersaingi gitu Pak, kalau misalnya bekerja sama itu ya. Kadang ada tuh usaha yang kalau misalnya bekerja sama takut tersaingi, padahal kan rezeki udah dibagi gitu Pak gitu. Nah, itu kan sebenarnya butuh pemahaman yang lebih dalam masalah konsep tentang rezeki kayak gitu. Kalau saya kan rezeki itu kan pemberian kayak gitu. Iya. Ikhtiar itu kewajiban. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara kewajiban sama pemberian. Kalau kita melakukan kewajiban, kalau nggak diberi ya nggak diberi. Iya, betul. Kalau diberi ya diberi kayak gitu. Artinya apa? Kita kewajiban ikhtiar, belajar, berkembang, berusaha dan lain-lain. Hasilnya kan tetap beda-beda. Belajarnya sama, waktunya sama, berguru sama, hasilnya beda kayak gitu. Nah, hasilnya beda karena apa? Ya karena pemberiannya beda. Kayak gitu. Nah, kalau saya simple, rezeki urusan yang di atas, ikhtiar urusan kita kayak gitu. Udah. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita udah bebas. Kita nggak pernah khawatir bangkrut, kita nggak pernah khawatir apa. Karena kita yakin
rezeki itu kan sudah tidak mungkin tertukar ya. Iya, betul sekali, Pak. Pemberian itu sudah hak prerogatif yang di atas lah seperti itu. Jadi ya kita hanya menjalankan kewajiban aja, ikhtiar apapun ya, ikhtiar apapun dan menjadi yang bermanfaat, berhasil dan bermanfaat. Ya, perkara pemberiannya seperti apa itu urusan yang di atas. Ini perlu buat itu jadi kalau seperti Instagram itu ini, sudah tidak usah khawatir kolaborasi kayak gitu kan. Karena masing-masing sudah ada ininya. Suatu kata-kata yang bagus nih buat jadiin reels Instagram nih, bahwasanya kewajiban ikhtiar itu wajib kita lakukan gitu loh. Kalau misalnya masalah rezeki gitu. Udah pasrahkan saja karena udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, gitu karena itu pemberian. Mengenai ini Pak, mengenai sedekah, kita kan di rumah sedekah gitu Pak. Selama Bapak terjun di dunia praktisi kewirausahaan, ada nggak sih Pak suatu kewajiban bagi diri Bapak sendiri atau keajaibannya sedekah gitu, ada nggak sih Pak di diri Bapak ini? Ya. Jadi sebenarnya gini, rezeki itu kan sebenarnya sebelum kita bicara sedekah itu kan sebenarnya bicara rezeki dulu ya, pemberian. Iya, betul. Pemberian Allah itu kan sebenarnya tidak semuanya itu kan orang itu memikirnya pemberian Allah itu hanya harta. Padahal loh, kesehatan, ilmu, jejaring yang dibukakan, ya, peluang-peluang yang dibukakan, tenaga yang diberikan untuk kita memulai beraktivitas, semangat yang diberikan, kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan, itu semuanya itu rezeki, ya kan? Bahkan kemudahan kita belajar, kemudahan kita menyerap pelajaran saja, itu adalah rezeki, kayak gitu, ya. Kita dikasih badan yang mampu berpikir dengan cepat, dengan baik, dengan cerdas, dan seperti itu rezeki. Nah, tapi semua itu tiba-tiba dipersempit bahwa rezeki itu adalah uang, harta benda, dan seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini, akhirnya kita menjadi sempit memaknai makna sedekah. Sedekah itu ya apapun yang diberikan oleh kita dalam kehidupan kita, tidak terbatas hanya pada harta, itu bisa kita berikan, kita bisa berbagikan, ya. Makanya ada istilah wakaf waktu, wakaf tenaga, wakaf pikiran, dan lain-lain seperti itu kan. Itu supaya kita tidak terlalu menyempitkan rezeki itu pada persoalan yang sangat fisik, harta gitu. Nah, jadi banyak ya. Jadi kalau menurut saya, apapun yang kita punya hari ini tidak perlu menunggu semuanya ada dan berlimpah. Kalau kita hanya punya ilmu, punya kompetensi, misalkan kita punya kemampuan menjahit, ajarkan kemampuan menjahit itu pada orang yang tidak mampu, yang sangat butuh pekerjaan. Ya. Itu manfaatnya jauh lebih besar daripada kita ngasih uang. Banyak bilang kasih pancing, ya supaya mereka bisa memancing dan hidup selamanya dari pancing itu. Nah, seperti itu. Nah, kemampuan kita belajar, kemampuan kita membangun kompetensi kita, itu kalau kita ajarkan kepada siapapun yang membutuhkan, itu adalah sedekah yang sangat mudah kita lakukan. Kita sehat itu rezeki, kita punya ilmu itu rezeki, kita punya pengalaman itu rezeki. Itu kalau dibagikan semua itu bisa kita bagikan langsung hari ini, nggak usah nanti. Ya seperti itu. Nah itu dulu kayak gitu. Setelah itu kalau kita punya uang, ya boleh kita berbagi juga, kita sedekahkan. Tidak usah banyak, karena sedikit banyak itu semua pahalanya itu tergantung yang di atas. Kita nggak akan bisa ngukur itu, nggak ada parameternya. Keikhlasan tetap menjadi parameter yang utama, adanya di hati ya, bukan adanya di nilai. Nah seperti itu. Nah saya merasa bahwa sedekah ya, sedekah itu perlu diperluas lagi maknanya supaya semua ya kan dulu ada istilahnya ini al ilmu bila amalin kasajari bersama ilmu yang tidak bermanfaat laksana pohon yang yang tidak berbuah kan. Nah seperti itu dulu zaman saya belajar dinia. Itu saya ingat kayak gitu. Itu saya ingat karena apa? Karena ilmu saja itu adalah amal jariah kita kan. Itu ilmu bermanfaat. Nah artinya semua yang kita miliki yang sampai hari ini ya, saya menjadi orang yang punya kompetensi yang ada di dalam diri, baik itu material dan imaterial seperti itu kita bisa sedekahkan hari ini kayak gitu. Karena
kalau itu dibudayakan, orang itu akhirnya melihat sedekah tidak lagi sempit, tetapi luas. Mereka akhirnya punya kepercayaan diri bahwa bersedekah itu bisa dalam berbagai bentuk wujud-wujud rezeki yang telah diberikan kepada kita. Nah itu saya lebih memahami konsep sedekah. Menurut saya itu seperti itu, supaya siapapun bisa bersedekah mulai hari ini dan tidak menunggu nanti. Kalau dimaknai secara fisik, secara kekayaan, itu tidak semua orang bisa terlibat. Nah, itu. Jadi pada intinya sedekah itu tidak berupa apapun. Jadi dengan ilmu pun kita bisa menyedekahkan seperti itu. Iya. Saya merasa kok waktu ilmu seperti itu. Perbincangan kali ini kayak seperti sedang kuliah, Pak. Enak banget gitu. Enak kayak lagi kuliah gitu. Terus selain menjadi praktisi, jadi dosen atau jadi guru, Pak? Ya, jadi sering sharing, diundang oleh kementerian, oleh lembaga untuk sharing ke UKM-UKM ya secara nasional. Kemudian bantuin pemerintah mendesain kurikulum untuk edukasi UKM-UKM tentang digitalisasi, membantu pemerintah mendesain kurikulum buat SMK, SMK buat mata pelajaran digital business, kemudian sharing ikut ngajar di kampus Merdeka tentang e-commerce seperti itu. Jadi kita niatkan apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah punya sebagai pengalaman, ya kita sebarkan. Seperti itu. Karena apa yang kita bawa nanti kan bukan apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita sebarkan kan. Seperti itu. Betul sekali, Pak. Dan beruntung sekali saya Pak bisa berbincang-bincang dengan Bapak ini. Suatu pelaku di pemerintahan langsung. Keren. Oke Pak, karena waktunya tidak mencukupi, saya sekali ya pemirsa, pengen ngobrol-ngobrol jauh gitu sama Pak Rosihan ini. Karena Pak Rosihan ini, wah pengalamannya banyak sekali, pokoknya nggak terhitung. Ilmunya juga banyak, mantep. Tapi karena waktunya tidak mencukupi, alhasil kita harus tutup pertemuan di Rabu malam ini. Untuk Pak Rosihan, terima kasih ya Pak atas sedekah dan juga ilmunya ya Pak. Selain tidak sadar ini sedang bersedekah nih Pak. Enggak. Sedekah ilmu untuk para pemirsa. Oke. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri dari saya. Sedikit pengumuman ya bagi para pemirsa yang belum tahu bahwasanya Rumah Sedekah sedang mengadakan lomba virtual salawat virtual yang kedua. Bagi yang belum daftar, silahkan cek di IG-nya langsung di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Dan juga Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama sedang mencari mahasiswa yang pengen ngaji dan juga pengen ngabdi di Rumah Sedekah. Nah, kabar-kabarnya, beritanya langsung di Instagram Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pamit undur diri. Hanya tetap stay di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama di acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bang Jatim Syariah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berkomunikasi dengan teman kita di Kediri yang ikut relawan ngaji di sini.
Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak ibu dan Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang berbeda. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali.